Mengapa kita harus kritisi pasal 188 KUHP 2023? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah disahkan pada 2 Januari 2023. Pengesahan ini dimaksudkan untuk menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda. Meskipun undang-undang baru ini baru berlaku secara efektif setelah 3 tahun diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026. Sejalan dengan disahkannya KUHP pada 18 November 2025 kemarin, maka sebagai pasangan KUHP 2023 ini telah mendapatkan banyak sorotan dari berbagai kalangan karena juga terdapat banyak pasal yang memiliki potensi bermasalah dan tentu patut dikritisi. Apakah yang harus kita kritisi dari KUHP 2023? Pertama, dari segi paradigma hukum, jelas bahwa KUHP ini masih kuat dengan nuansa sekuleristik yang memisahkan agama dari kehidupan dan tentu tidak lepas dari kolonialistik Belanda, dan tentunya jauh dari paradigma hukum Islam yang merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dengan landasan utama akidah Islamiyah. Yang kedua, secara khusus pada pasal 188 ayat 1 KUHP baru yang berbunyi, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. KUHP baru ini memuat ketentuan yang dapat digunakan secara semena-mena untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Pasal 188 KUHP ini berpotensi mengkriminalisasi penyebaran dan perkembangan ideologi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara sampai 7 tahun. Pasal 188 bertentangan dengan 2 doktrin sistem hukum pidana, yaitu Principle of Legality. Pertama, konsep lex scripta. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana apabila tercantum atau tertulis di dalam undang-undang yang mengharuskan undang-undang dirancang secara jelas, dituliskan secara terang, faham yang dimaksud, dan tepat agar memungkinkan digunakan untuk mengatur perilaku setiap orang. Yang kedua, konsep lex stricta. Untuk menentukan adanya tindakan pidana tidak boleh didasarkan pada analogi multitafsir. Sedangkan pasal 188 KUHP baru ini tidak menyebutkan secara jelas dan terang dan tanpa ada keraguan ekspresif verbis paham apa yang dimaksud. Hal ini mengkhawatirkan karena norma paham lain yang bertentangan dengan Pancasila menjadi kriminal ekstraordinaria, artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Romawi kuno. Pasal ini jelas sangat bermasalah. Tidak ada penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Siapa yang berwenang menentukan suatu paham bertentangan dengan Pancasila? Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi setiap orang, terutama pihak oposisi pemerintah, karena tidak ada penjelasan terkait faham yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal ini akan menjadi pasal karet dan dapat menghidupkan konsep pidana subversif seperti yang terjadi di era masa Orde Baru. Pasal karet ini berpotensi akan ditafsirkan sepihak oleh penguasa, dan hal ini pernah terjadi pada zaman Romawi kuno, yaitu ketika hukum memberi kebebasan luas bagi penguasa memaknai apa itu perbuatan jahat atau crimina stelionatus. Akibatnya, penguasa dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang tidak ia sukai dengan dalih yang bersangkutan telah melakukan perbuatan jahat. Para penguasa atau raja di masa itu pun sangat berpeluang menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemikiran bahwa perbuatan-perbuatan jahat yang dapat dipidana selayaknya harus sudah tercover dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya KUHP ini. Kemudian, tanpa ada pertentangan antara pasal 188 KUHP baru ini dengan UUD 1945, yaitu pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara
dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Sedangkan pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya. Kita mengajak kepada seluruh masyarakat, saatnya Anda peduli dan bersuara. Pertanyaannya, ditujukan ke siapa sebenarnya norma paham lain yang bertentangan dengan Pancasila tersebut? Siapa yang akan mengontrol tafsir penguasa agar tidak melakukan kezaliman terhadap rakyatnya dalam bentuk kriminalisasi? Akankah tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh kegelapan karena kesewenang-wenangan penguasa dalam menggunakan KUHP ini? Paham sampai di sini? Salam melek politik.